Sayyidina Ali bin Abi Thalib mampu mengangkat gerbang seberat 900 kg saat perang Khaybar. Namun ketika mengangkat jenazah istrinya tercinta Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali berkata, "Tolong bantu aku membawanya, sungguh aku tak mampu." "Aku nikahkan engkau, wahai Ali, dengan Fatimah binti Muhammad dengan mahar yang telah engkau sebutkan. Aku terima nikahnya Fatimah binti Muhammad dengan mahar tersebut karena Allah Ta'ala." Kisah yang menggetarkan langit. Kisah cinta Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Di Madinah yang sunyi, lahir sebuah cinta yang tidak pernah diumbar. Ia bukan cinta yang penuh rayuan, tapi cinta yang penuh doa. Seorang pemuda pemberani yang bahkan malu mengungkapkan perasaannya. Dan seorang wanita mulia yang menjaga kehormatannya lebih dari dunia. Mahar mereka hanya baju perang. Rumah mereka hanya tanah dan tikar sederhana. Namun dari kesederhanaan itu lahir cinta yang mengguncang langit. Inilah kisah cinta Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, aku mau tahu dong, ketika ayah menikah dengan bunda, maharnya apa ya? Iya ya, aku juga mau tahu dong. Oh, kalian mau tahu ya? Maharnya seperangkat alat sholat dan uang tunai 20.000. Kenapa maharnya gak mobil Ferrari atau Lamborghini, ayah? Tapi ada loh yang maharnya pakai baju perang. Masa iya, bunda? Benar anak-anakku. Bisakah bunda menceritakannya pada kami? Biar ayah kalian saja yang menceritakannya. Baiklah, ayah akan menceritakannya. Kalian siap untuk mendengarkan? Kami siap mendengarkannya, ayah. Sebuah kisah dari sejarah Islam yang penuh cinta, pengorbanan, dan keteladanan. The Battle of Badr, Perang Badar. Perang Badar, 313 pasukan kaum muslimin melawan 1.000 orang kaum kafir Quraisy. Saksikan kisahnya sampai akhir, namun sebelum itu subscribe channel ini terlebih dahulu biar gak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tahun kedua setelah hijrah, di sebuah lembah padang pasir bernama Badr, sebuah peristiwa besar akan terjadi. Pasukan kecil kaum muslim keluar dari Madinah. Jumlah mereka hanya 313 orang. Sebagian tidak memiliki baju perang. Bahkan mereka harus bergantian menaiki unta. Namun mereka memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu iman kepada Allah. Pasukan kecil ini dipimpin oleh manusia paling mulia. Dia adalah Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, kaum Quraisy dari Mekah datang dengan pasukan besar. Jumlah mereka hampir 1.000 orang. Mereka membawa kuda perang, baju besi, dan senjata lengkap. Pasukan itu dipimpin oleh musuh besar Islam, yaitu Abu Jahal. Malam sebelum pertempuran, Rasulullah berdoa sepanjang malam. Beliau memohon kepada Allah, "Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, tidak akan ada lagi yang menyembahmu di bumi. Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu, teguhkanlah hati kami, kuatkanlah langkah kami. Jadikan kemenangan ini bukan karena kekuatan kami, tetapi karena pertolonganmu, wahai Tuhan semesta alam." Beliau terus mengangkat kedua tangannya, memohon dengan penuh harap. Hingga para sahabat melihat betapa dalamnya doa itu. Dan malam itu, langit Badar menjadi saksi munajat seorang nabi yang memohon kemenangan bagi umatnya. Pagi hari, pertempuran dimulai dengan duel para pendekar. Dari pihak Muslim maju 3 pejuang pemberani. Hamzah ibn Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah ibn Al-Harith. Mereka menghadapi 3 tokoh dari keluarga Quraisy. Utbah ibn Rabi'ah, Syaibah ibn Rabi'ah, Walid ibn Utbah. Jalannya duel Hamzah melawan Syaibah ibn Rabi'ah. Hamzah menang dan membunuhnya. Ali melawan Walid ibnu Utbah dan Ali menang dengan cepat. Ubaidah melawan Utbah ibnu Rabi'ah dan duel berlangsung sangat sengit dan keduanya terluka. Melihat Ubaidah terluka, Hamzah dan Ali membantu, lalu Utbah akhirnya terbunuh. Namun Ubaidah ibn Al-Harith mengalami luka parah dan syahid setelah pertempuran. Pertempuran besar pun pecah. Walau jumlah kaum muslimin sedikit, Allah memberikan pertolongan. Debu padang pasir berterbangan, pedang bertemu pedang, teriakan perang memenuhi udara. Di antara barisan Quraisy, berdiri seorang lelaki yang paling dibenci kaum muslim. Dialah Abu Jahal. Selama bertahun-tahun, dialah yang memimpin penindasan terhadap umat Islam di Mekah. Namun hari itu, takdirnya telah tiba. 2 pemuda dari kaum Ansyar melihatnya di tengah pertempuran. Mereka adalah Mu'ad ibnu Amr ibnu Al-Jamuh dan Mu'ad ibnu Afra. Dengan keberanian luar biasa,
Mereka menyerang Abu Jahal di tengah pertempuran. Pedang mereka menghantam sang pemimpin Quraisy. Abu Jahal pun jatuh ke tanah, terluka parah di medan Badar. Tak lama kemudian, seorang sahabat datang menghampirinya. Ia adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Ia menemukan Abu Jahal tergeletak di ambang kematian. Dengan suara penuh kesombongan yang tersisa, "Akhirnya kau membunuhku, wahai penggembala kambing." Namun kesombongan itu tak lagi berarti. Hari itu di padang pasir Badar, musuh terbesar Islam akhirnya tumbang. Kabar itu segera menyebar di seluruh medan perang. Pasukan Quraisy kehilangan semangat. Barisan mereka runtuh. Dan kemenangan besar akhirnya diraih oleh kaum muslim. Dari padang pasir Badar, lahir pelajaran besar bagi umat manusia. Bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah pasukan, tetapi oleh iman, keberanian, dan pertolongan Allah. Setelah kemenangan besar kaum muslim dalam perang Badar, kota Madinah dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan. Para sahabat kembali dari medan perang, membawa kemenangan dan kehormatan. Di tengah suasana itu, tersebutlah seorang wanita yang sangat mulia. Dia adalah Fatimah Az-Zahra, putri tercinta dari Nabi Muhammad SAW. Keimanan, kesederhanaan, dan akhlaknya membuat banyak sahabat berharap dapat meminangnya. Beberapa sahabat besar pun datang dengan penuh hormat kepada Rasulullah. Di antara mereka adalah Abu Bakar Ash-Siddiq dan Umar bin Khattab. Namun Rasulullah menjawab dengan lembut bahwa beliau masih menunggu keputusan dari Allah. Sementara itu, ada seorang pemuda yang memendam harapan. Seorang yang sejak kecil tumbuh di rumah Rasulullah. Dia adalah Ali bin Abi Thalib. Namun di balik keberaniannya di medan perang, tersimpan perasaan yang tak pernah ia ucapkan. Ketika berada di sekitar rumah Rasulullah, Ali hanya berdiam dari kejauhan. Pandangan matanya tertuju kepada seorang wanita yang sangat ia hormati. Fatimah Az-Zahra, putri tercinta dari Nabi Muhammad. Ali tidak pernah berani berkata banyak. Ia hanya memandang dengan penuh rasa hormat. Karena ia tahu, Fatimah bukan hanya wanita biasa. Ia adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah. Oleh karena itu, Sayyidina Ali lebih memilih diam. Malam turun dengan tenang di kota Madinah. Angin gurun berhembus pelan dan langit dipenuhi bintang. Di sudut kota yang sunyi, Sayyidina Ali duduk sendirian. Pedang yang siang hari ia gunakan di medan perang, kini terbaring di sampingnya. Namun malam itu yang memenuhi pikirannya bukanlah pertempuran, melainkan satu nama, Fatimah, putri tercinta dari Nabi Muhammad SAW. Ali menundukkan kepalanya. Ia tahu dirinya bukan orang kaya. Ia tidak memiliki rumah yang besar, tidak pula harta yang banyak. Yang ia miliki hanyalah iman dan hati yang tulus. Malam itu ia bertanya pada dirinya sendiri, pantaskah aku meminang putri Rasulullah? Angin malam berhembus pelan, seolah membawa keberanian ke dalam hatinya. Dan di bawah langit Madinah yang sunyi, Ali akhirnya mengambil keputusan. Esok hari, ia akan menghadap Rasulullah. Untuk menyampaikan niat yang selama ini ia simpan dalam hatinya. Niat sederhana untuk meminang Fatimah Az-Zahra. Wahai Ali, mengapa engkau tidak mendatangi Rasulullah untuk melamar Fatimah? Kau adalah singa Allah di medan perang. Mengapa untuk urusan ini engkau begitu ragu? Aku tidak memiliki harta, wahai sahabatku. Bagaimana mungkin aku melamar putri Rasulullah? Wahai Ali, kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan karena hartanya. Dan siapa yang lebih mulia akhlaknya selain engkau? Aku khawatir Rasulullah menolakku. Pergilah temui Rasulullah. Apakah kalian benar-benar menyuruhku melamar Fatimah? Kami melihat engkau orang yang paling pantas. Ali menatap langit Madinah. Di hatinya tumbuh keberanian yang perlahan menguat. Ali berbisik pelan, jika Allah menghendaki aku akan melamar Fatimah. Para sahabat tersenyum bahagia, mereka tahu sebuah kisah cinta suci sedang menuju takdirnya. Lampu minyak menyala redup. Ali bin Abi Thalib duduk dengan kepala menunduk, penuh rasa malu dan hormat. Di hadapannya, Nabi Muhammad SAW menyambutnya dengan penuh kelembutan. Wahai Ali, apa yang membawamu datang kemari? Ali terdiam sejenak. Tangannya sedikit gemetar karena rasa malu. Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyampaikan suatu keperluan. Rasulullah menatapnya dengan senyum lembut. Katakanlah, wahai Ali. Ali menundukkan pandangannya lebih dalam. Wahai Rasulullah, aku datang untuk melamar Fatimah.
Tunggulah sebentar Ali, aku akan menyampaikan maksud kedatanganmu kepada putriku. Wahai Fatimah putriku, Ali datang untuk melamarmu. Fatimah terdiam karena rasa malu. Ia tidak menjawab, tetapi wajahnya menunjukkan keridoan. Rasulullah keluar kembali menemui Ali. Wahai Ali, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dijadikan mahar? Demi Allah, wahai Rasulullah, aku memiliki seekor unta yang biasa aku gunakan untuk mengangkut air dan bekerja di kebun. Aku juga memiliki pedang dan baju perang. Rasulullah mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian beliau berkata dengan bijaksana, "Adapun pedangmu, engkau masih memerlukannya untuk berjihad di jalan Allah. Adapun untamu, engkau memerlukannya untuk bekerja dan mencari nafkah. Juallah baju perangmu itu, dan jadikanlah ia sebagai mahar untuk Fatimah." Baik wahai Rasulullah, demi Allah aku akan melakukannya. Suasana akad nikah. Akad nikah berlangsung dengan sederhana di hadapan para sahabat. Rasulullah sendiri yang menikahkan putrinya. Beliau memuji Allah terlebih dahulu lalu berkata kepada para sahabat, "Sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah dengan Ali." Alhamdulillah. Qabiltu nikah Fatimah binti Muhammadin ala al-mahr alladhi dzakart. قبلت نكاح فاطمة بنت محمد على المهر الذي ذكرت. الحمد لله الله أكبر. Ya Allah, berkahilah keduanya. Satukanlah mereka dalam kebaikan. Dan keluarkan dari keduanya keturunan yang baik dan diberkahi. Amin. Wahai Fatimah, demi Allah, tidak ada wanita di dunia ini yang lebih aku cintai darimu. Dan tidak ada lelaki yang lebih aku cintai setelah ayahku selain engkau, wahai Ali. Apakah engkau telah mengetahui perasaanku sejak dahulu? Sejak lama aku mengetahui engkau sering datang ke rumah ayahku, namun engkau selalu menundukkan pandanganmu. Aku merasa malu kepada ayahmu, wahai Fatimah. Dan aku pun sering mendengar namamu disebut oleh ayahku dengan penuh pujian. Demi Allah, aku dahulu takut melamarmu karena aku tidak memiliki harta. Yang aku inginkan bukanlah harta, wahai Ali, tetapi lelaki yang dicintai Allah. Jika engkau lapar, aku akan berusaha memberimu makanan. Jika engkau lelah, aku akan menjadi tempat bersandarmu. Dan aku akan menjadi penolongmu dalam ketaatan kepada Allah. Aku merasa sangat beruntung. Malam itu menjadi awal rumah tangga yang sederhana namun penuh cinta. Dari rumah kecil itu kelak lahir cucu-cucu Rasulullah, yakni Hasan dan Husain. Kisah cinta mereka sering disebut sebagai cinta paling suci dalam sejarah Islam, karena cinta sebelum menikah dijaga dengan adab. Pernikahan yang sederhana dan rumah tangga dipenuhi dengan ibadah kepada Allah. The Battle of Khaybar, Perang Khaybar. Pada tahun ke-7 Hijriah, setelah perjanjian Hudaibiyah memberikan ketenangan sementara dari Quraisy, Rasulullah SAW mengarahkan perhatian kepada benteng kuat di utara Madinah, Khaybar. Khaybar dikenal sebagai wilayah subur yang dipenuhi benteng-benteng besar. Di sanalah para musuh Islam berkumpul dan menyusun rencana melawan kaum muslimin. Debu gurun mulai terangkat di bawah langkah kaki para sahabat. Pedang tergantung di pinggang mereka, dan keyakinan memenuhi dada mereka. Mereka tidak berangkat untuk menaklukkan dunia, tetapi untuk mempertahankan agama Allah. Perjalanan panjang menembus padang pasir pun dimulai. Setelah menempuh perjalanan beberapa hari, pasukan Islam akhirnya tiba di wilayah Khaybar. Di hadapan mereka berdiri benteng-benteng raksasa yang kokoh. Temboknya tinggi, gerbangnya kuat, dan pasukannya bersenjata lengkap. Khaybar bukan tempat yang mudah ditaklukkan, benteng demi benteng berdiri seperti gunung batu yang menantang. Namun Rasulullah SAW menenangkan para sahabat. Beliau bersabda dengan penuh keyakinan, "Allahu Akbar, Khaybar pasti akan ditaklukkan." Keyakinan itu mengalir ke hati para sahabat. Mereka tahu, kemenangan bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena pertolongan Allah. Pertempuran pun dimulai, panah-panah berterbangan di udara, debu gurun membumbung tinggi. Benteng demi benteng diserang oleh pasukan Muslim. Namun perlawanan dari Khaybar sangat keras. Hari demi hari berlalu, pertempuran belum juga berakhir. Di tengah kerasnya pertempuran Khaybar, benteng-benteng musuh masih berdiri kokoh.
Rasulullah SAW kemudian menyerahkan panji perang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar maju memimpin pasukan kaum muslimin menuju benteng. Pertempuran terjadi dengan sengit, namun benteng itu belum juga berhasil ditembus. Pasukan kembali ke perkemahan. Keesokan harinya, Rasulullah menyerahkan panji itu kepada Umar bin Khattab. Umar memimpin serangan dengan keberanian yang besar. Pasukan muslim kembali maju menggempur benteng Khaybar. Pertempuran terjadi dengan sengit, namun benteng itu belum juga berhasil ditembus. Pasukan kembali ke perkemahan. Malam itu suasana perkemahan terasa sunyi. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Aku akan memberikan panji ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Allah serta Rasul yang mencintainya, melalui tangannya Allah akan memberikan kemenangan." Keesokan paginya, Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib. Namun saat itu Ali sedang mengalami sakit pada matanya. Ali dibawa menghadap Rasulullah. Kemudian Rasulullah meludahi kedua mata Ali dan mendoakannya. Seketika, mata Ali sembuh seperti tidak pernah sakit sebelumnya. Rasulullah SAW pun menyerahkan panji perang itu kepada Ali dan berkata dengan penuh keyakinan, "Majulah hingga Allah memberikan kemenangan." Ali pun melangkah menuju benteng Khaybar, membawa panji Rasulullah. Dan dari sinilah sejarah besar Khaybar akan dimulai. Dari dalam benteng Khaybar keluar seorang prajurit besar yang sangat ditakuti, namanya Marhab. Dia dikenal sebagai pendekar terkuat di Khaybar. Tubuhnya dilindungi baju besi tebal, dan di tangannya tergenggam pedang besar. Dengan langkah penuh kesombongan, Marhab maju ke tengah medan perang. Khaybar tahu siapa aku. Akulah Marhab, pejuang tak terkalahkan. Dan akulah Ali Singa Allah di medan perang. Dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi, aku akan mengalahkanmu. Pendekar Khaybar yang terkenal tak terkalahkan itu akhirnya tumbang. Duel bersejarah itu dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika Marhab tumbang, semangat pasukan muslim semakin membara. Ali bin Abi Thalib langsung memimpin pasukan menuju gerbang benteng. Pertempuran berlangsung sengit, dan sejarah mencatat bahwa Sayyidina Ali mampu mencabut pintu benteng Khaybar dengan berat 900 kg dan menjadikan benteng itu sebagai tameng untuk menaklukkan musuh. Satu demi satu benteng Khaybar berhasil ditaklukkan. Akhirnya, kemenangan besar diraih oleh kaum muslimin. Tetapi kemenangan itu tidak dibalas dengan kezaliman. Atas perintah Muhammad SAW, penduduk Khaybar tetap diizinkan tinggal di tanah mereka. Inilah akhlak Islam dalam kemenangan. Kemenangan bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menegakkan keadilan. Dan dari peristiwa Khaybar, sejarah mencatat keberanian seorang sahabat besar. Seorang pejuang yang namanya akan selalu dikenang, dialah Ali bin Abi Thalib. Penduduk Khaybar dan Muslim pun akhirnya berdamai. Setelah kemenangan besar di pertempuran Khaybar, pasukan kaum muslimin bersiap kembali ke Madinah. Langkah mereka perlahan meninggalkan benteng Khaybar yang kini telah tenang. Di depan rombongan, berjalan sang pemimpin mulia, Muhammad. Tidak ada kesombongan dalam kemenangan itu, yang ada hanyalah rasa syukur kepada Allah. Dengan hati yang tenang, pasukan muslim kembali menuju Madinah. Membawa kemenangan, membawa pelajaran, dan membawa cahaya Islam yang semakin kuat. Fatimah melihat suaminya datang dari kejauhan. Matanya berkaca-kaca karena rindu dan bangga. Wahai Abul Hasan, akhirnya engkau kembali dengan selamat. Segala puji bagi Allah, kemenangan itu bukan karena kekuatanku, tetapi karena pertolongan Allah dan doa Rasulullah. Ayahku sering berkata, engkau adalah singa Allah di medan perang. Jika aku singa di medan perang, maka engkau adalah kekuatan di rumah ini, wahai Fatimah. Yang terpenting bagiku, engkau kembali dengan selamat. Disinilah kemenangan yang sebenarnya. Rumah tangga yang sederhana, namun penuh cinta dan ketaatan kepada Allah. Pada sore hari, Ali duduk di depan rumahnya sambil memangku Hasan, sementara Husain kecil bermain di dekat ibunya.
Fatimah memandang mereka dengan penuh kasih. Kehidupan mereka jauh dari kemewahan. Fatimah menggiling gandum dengan tangannya sendiri hingga tangannya kasar. Sementara Ali bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terkadang hanya mendapat upah beberapa butir kurma. Di malam hari, setelah anak-anak mereka tidur, Ali dan Fatimah berdiri melaksanakan salat dan berdoa bersama. Suatu hari ketika Fatimah merasa berat dengan pekerjaan rumah, Rasulullah mengajarkan mereka sebuah amalan sebelum tidur. Amalan itu membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Zikir itu kemudian dikenal sebagai tasbih Fatimah. Kisah keluarga ini dikenang sepanjang sejarah, bukan karena kemewahan mereka, tapi karena iman, kesederhanaan, dan cinta yang mereka jaga kepada Allah. Suatu hari, Ali dan Fatimah membawa kedua anak mereka untuk mengunjungi ayah Fatimah, yaitu Muhammad. Ketika Rasulullah melihat Hasan dan Husain datang berlari, wajah beliau langsung bersinar bahagia. Beliau memeluk kedua cucunya dengan penuh kasih, mengangkat mereka ke pangkuannya, dan mencium mereka dengan lembut. Dalam banyak riwayat, Rasulullah sangat mencintai Hasan dan Husain. Beliau pernah bersabda bahwa keduanya adalah pemimpin para pemuda di surga. Ali dan Fatimah berdiri dengan penuh kebahagiaan melihat kasih sayang seorang kakek kepada cucu-cucunya. Dari rumah sederhana itu, terlihat sebuah keluarga yang dipenuhi cinta, iman, dan keberkahan. Pada tahun 11 Hijriah, di kota suci Madinah, kesehatan Muhammad mulai melemah. Beberapa hari sebelum wafatnya, beliau mengalami sakit yang cukup berat. Tubuh beliau terasa sangat panas, bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan demamnya sangat tinggi. Walaupun sakit, Rasulullah masih berusaha memimpin umatnya. Namun ketika kondisi beliau semakin lemah, beliau meminta Abu Bakar untuk menggantikan beliau mengimami sholat kaum muslimin. Hari-hari terakhir Rasulullah dipenuhi kesedihan, para sahabat berkumpul di sekitar rumah beliau. Sementara keluarga beliau terus merawatnya dengan penuh cinta. Di antara yang paling sering berada di sisi beliau adalah putrinya yang sangat beliau cintai, Fatimah Az-Zahra. Suatu hari Rasulullah memanggilnya mendekat, lalu membisikkan sesuatu ke telinganya. "Wahai Fatimah putriku, sesungguhnya ajalku sudah semakin dekat." Mendengar bisikan pertama, Fatimah langsung menangis dengan sangat sedih. "Dan tahukah engkau, dari pihak keluarga kau adalah orang pertama yang akan menyusulku. Kau akan memimpin para wanita di surga." Kemudian Rasulullah membisikkan sesuatu untuk kedua kalinya. Setelah mendengarnya, Fatimah tersenyum di tengah air matanya. Beberapa hari kemudian, pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan sekitar 8 Juni 632 Masehi, Rasulullah akhirnya wafat di rumahnya di Madinah. Seluruh kota Madinah diliputi kesedihan yang sangat dalam, termasuk putrinya, Fatimah Az-Zahra. Para sahabat menangis, dan kaum muslimin merasa seolah kehilangan cahaya yang menerangi hidup mereka. Bagi Fatimah, kesedihan itu terasa lebih berat. Ia bukan hanya kehilangan seorang nabi, tetapi juga kehilangan ayah yang sangat ia cintai. Sejak saat itu, Fatimah sering terlihat duduk sendiri, mengenang Rasulullah. Air matanya kerap jatuh ketika mengingat hari-hari bersama ayahnya. Sebagaimana yang pernah dibisikkan oleh Rasulullah, tidak lama setelah itu Fatimah pun jatuh sakit. Di rumah sederhana di Madinah, Fatimah terbaring dalam keadaan sakit. Tubuhnya semakin lemah sejak wafat ayahnya, Rasulullah SAW. Di sampingnya duduk suaminya, Ali bin Abi Thalib, dengan wajah penuh kesedihan. Fatimah memandang Ali dengan lembut, lalu berkata, Wahai Abul Hasan, aku merasa waktuku di dunia tidak akan lama lagi. Ali terdiam, hatinya terasa sangat berat mendengar perkataan itu. Kemudian Fatimah melanjutkan dengan suara yang lembut. Wahai Ali, aku tidak pernah berdusta. Aku juga tidak pernah berkhianat kepadamu sejak kita menikah. Engkau berlindung kepada Allah dari perkataan seperti itu. Demi Allah, engkau adalah orang yang paling jujur, paling baik, dan paling bertakwa. Berpisah denganmu adalah hal yang sangat berat bagiku. Air mata Ali pun jatuh ketika mengatakan itu. Fatimah lalu menyampaikan beberapa wasiat kepada suaminya. Wahai Ali, jika aku telah wafat, mandikanlah aku, kafanilah aku, dan kuburkanlah aku pada malam hari. Sayyidina Ali mendengarkan semua wasiat itu dengan hati yang sangat sedih. Fatimah kemudian memandang kedua anak mereka yang masih kecil, Hasan dan Husain. Jagalah dan rawat anak kita, wahai Ali. Rumah kecil itu dipenuhi kesunyian,
Ali duduk di samping istrinya dengan hati yang hancur. Beberapa waktu kemudian, Fatimah Az-Zahra pun wafat di usia yang masih sangat muda. Fatimah wafat pada 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mampu mengangkat gerbang seberat 900 kg saat Perang Khaybar. Namun ketika mengangkat jenazah istrinya tercinta Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Ali berkata, "Tolong bantu aku membawanya, sungguh aku tak mampu." Aku bingung harus berkata apa ayah dengan kisah ini. Ayah coba berikan kesimpulan hikmah apa yang bisa kami pelajari dari kisah ini. Hikmahnya adalah, hikmah dari Perang Badar, kemenangan bukan karena jumlah, tetapi karena iman dan pertolongan Allah. Ketika umat bersatu dan bertawakal, Allah bisa memberi kemenangan meski dalam keadaan lemah. Kesabaran dan keberanian dalam mempertahankan kebenaran akan membawa kemuliaan. Lalu apa hikmah dari pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah Az-Zahra? Pernikahan ini dikenal sebagai salah satu pernikahan paling sederhana namun paling mulia dalam sejarah Islam. Hikmahnya, cinta terbaik adalah yang dibangun dengan iman dan kesederhanaan. Dan kebahagiaan rumah tangga tidak bergantung pada harta, tetapi ketaatan kepada Allah. Pernikahan yang diberkahi melahirkan generasi mulia seperti Hasan dan Hussein. Kalau gitu Devanka ingin menjadi seperti Hasan, Bianca ingin menjadi seperti Hussein. Insya Allah sayangku. Lalu hikmah dari Perang Khaybar. Dalam perang ini, benteng kuat Khaybar akhirnya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ketika semua merasa sulit, Allah mengirimkan pertolongan melalui orang yang berani dan beriman. Nabi pernah berkata bahwa panji perang akan diberikan kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Lalu apa hikmahnya dari wafatnya Rasulullah, ayah? Wafatnya Rasulullah adalah salah satu momen paling menyedihkan dalam sejarah Islam. Dan ini mengajarkan untuk kita bahwa tidak ada manusia yang kekal, bahkan Nabi sekalipun. Yang harus dijaga adalah ajaran dan sunnahnya, bukan hanya kecintaan emosional. Dan umat Islam harus tetap bersatu dan melanjutkan perjuangan dakwah. Lalu apa hikmah dari wafatnya Fatimah Az-Zahra suamiku? Fatimah wafat sekitar 6 bulan setelah ayahnya. Hikmahnya, cinta kepada keluarga dan orang tua sangat dalam Islam. Kesabaran dalam menghadapi kehilangan adalah tanda keimanan. Kehidupan dunia sangat singkat, tetapi ketakwaan meninggalkan kemuliaan yang abadi. Demikianlah kisah ini, kurang lebihnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kepergian Fatimah Az-Zahra, malam di kota Madinah terasa sangat sunyi. Angin gurun berhembus pelan melewati jalan-jalan yang sepi. Baru saja jenazah Fatimah Az-Zahra dimakamkan secara sederhana di pemakaman Jannat Al-Baqi. Di dekat makam itu, termenung seorang lelaki yang sangat terpukul. Ia adalah Ali ibn Abi Thalib. Ali merenung lama di sisi kubur istrinya. Tanah yang baru saja ditimbun masih basah. Bukan hanya oleh air malam, tetapi juga oleh air mata kesedihan. Bagi Ali, Fatimah bukan sekadar istri. Ia adalah putri dari Muhammad, sahabat hidupnya, dan perempuan yang selama ini menjadi penenang hatinya. Dalam beberapa riwayat sejarah disebutkan, Ali berdiam termenung di sisi makam itu dengan hati yang hancur. Lalu ia menundukkan kepala dan berbicara, seakan menyampaikan salam kepada Rasulullah. Dengan suara yang penuh duka, ia berkata, "Salam sejahtera atasmu, wahai Rasulullah, dari diriku dan dari putrimu yang kini telah datang menyusulmu. Kesabaranku telah menipis, dan kekuatanku melemah setelah kepergiannya." Kata-kata penuh kesedihan itu diriwayatkan dalam beberapa kitab sejarah, di antaranya karya Al-Tabari, dan juga disebut dalam riwayat khutbah yang dinisbatkan kepada Ali. Setelah beberapa waktu, Ali akhirnya kembali ke rumahnya. Namun rumah kecil itu kini terasa sangat berbeda. Rumah yang dahulu dipenuhi suara lembut Fatimah, kini terasa sunyi dan kosong. Di dalam rumah itu ada 2 anak kecil yang kini kehilangan ibunya, Hasan dan Hussein. Hasan saat itu sekitar 7 tahun, sedangkan Hussein sekitar 6 tahun. Beberapa riwayat menggambarkan bahwa mereka sangat sedih. Mereka sering menanyakan ibunya, dan mencari sosok yang biasanya memeluk mereka sebelum tidur. Ali kemudian memeluk kedua anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia berusaha menenangkan mereka, meskipun hatinya sendiri sedang terluka sangat dalam. Sejak saat itu, Ali bukan hanya menjadi seorang ayah, ia juga harus menggantikan peran seorang ibu bagi kedua putranya. Ia merawat Hasan dan Hussein dengan penuh cinta, sebagaimana dahulu Fatimah merawat mereka. Dan sejak malam itu, rumah kecil keluarga Nabi di Madinah benar-benar berubah.
Tidak ada lagi suara lembut Fatimah yang menyambut Ali ketika pulang. Yang tersisa hanyalah kenangan, kesabaran, dan tanggung jawab besar untuk membesarkan dua cucu Rasulullah.